Salam Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam siaran online, ibadah online. Saya percaya kita semua akan dipulihkan, diberkati Tuhan hari ini. Kasih Allah mengalir bagi kita. Berkati Tuhan, ibadah kami, berkati ya Tuhan dimanapun kami berada. Engkau menjamah melawat kami. Dalam nama Yesus, amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Makasih ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku
berbicara tentang melewati batas kemustahilan. Seringkali kita mengatakan mustahil, tidak mungkin, atau mana mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini pastikan kita mendapatkan sesuatu yang baru, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu, untuk bisa mengatasi kemustahilan dalam hidup kita, mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana firman Tuhan berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Pertama, kita harus membawa hidup kita dalam doa, menjadi pendoa, menjadi berdoa kepada Tuhan. Untuk bisa melewati kemustahilan, yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa. Seperti Yesus lakukan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Langkah pertama adalah, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita meluangkan waktu kita berdoa, mencari Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air, melewati batas kemustahilan? Tadi kuncinya adalah berdoa sebelum dia melewati kemustahilan dalam hidupnya. Sebelum kita melewati kemustahilan dalam hidup kita, kita harus menyiapkan diri kita. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kita bersekutu, meminta pertolongan, meminta anugerah, meminta kasih karunia daripada Tuhan. Yesus bisa berjalan di atas air karena Yesus sudah melewati kemustahilan. Yesus sudah berdoa. Yesus sudah memiliki iman. Nah, kalau kita ingin melewati kemustahilan, kita mau berjalan di atas air, melewati kemustahilan yang kita hadapi, kita harus berdoa. Itulah kuncinya. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus ketika dipanggil oleh Yesus, kemudian dia berjalan di atas air, dan ketika ada angin dia bimbang. Dia bimbang, kemudian dia tidak bisa lagi berjalan di atas air. Untuk kita bisa melewati kemustahilan, hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita, hal yang sepertinya kita doakan dan tidak mungkin terjadi, pertama kita harus berdoa. Yang kedua, milikilah iman, di mana itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Pasti ada perubahan dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman. Jangan bimbang, jangan takut. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Pertama, Bapak Ibu, kita bisa melewati kemustahilan dalam hidup kita. Seperti yang tidak mungkin itu terjadi. Mungkin kita punya pergumulan dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keluarga.
langkah pertama adalah dengan doa. Dan yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan telah memberikan kita pertolongan dan anugerah. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Karena kalau Tuhan sudah menolong, tidak ada yang dapat membatalkan kita. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Suatu ketika murid-murid menghadapi kemustahilan, mereka bersama dengan 5.000 orang. Dan kemudian Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Itu hal yang mustahil buat murid-murid. Murid-murid berkata, satu orang murid berkata, apakah kita harus membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi kemudian Yesus bilang, apa yang ada padamu? Dan seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita hitung 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk murid-murid, dan tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Itu mustahil bisa terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus membawa dan mengucap berkat. Dia bawa kepada Tuhan, mengucap berkat, dan kemudian memecah-mecahkannya. Akhirnya 5.000 orang itu bisa makan. Semua makan, bahkan berlebih 12 bakul. Bagi kita mungkin tidak bisa. Kita berpikir kita tidak mampu mengubah pekerjaan kita, kita tidak mampu mengubah ekonomi kita tidak mampu mengubah keluarga kita atau orang yang kita doakan. Mustahil sepertinya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk kita bisa berjalan di atas air, untuk kita bisa berjalan di atas melewati kemustahilan. Pertama kuncinya Bapak Ibu hanya sujud berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau kita sudah berseru berdoa kepada Tuhan, milikilah iman. Jangan bimbang. Firman Tuhan katakan kalau kita bimbang, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang tidak akan memperoleh apa-apa karena bimbang. Jadi kebimbangan merupakan musuh dari kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Jangan pernah bimbang Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Tetap semangat, tetap percaya walaupun itu belum terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap pegang apa yang menjadi itu janji Tuhan dalam hidup kita. Suatu ketika ada seorang yang berdoa untuk pertobatan satu orang. Dia berdoa setiap hari tetapi belum ada jawaban doa. Dan dia berdoa bertahun-tahun, belum juga terjadi jawaban doa. Dan ketika orang ini akan meninggal, pada posisi terakhir orang yang didoakan ini akan meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sepertinya tidak mungkin mengubah orang untuk menerima Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya orang ini bertobat, terima Yesus, dan kemudian dia pergi meninggalkan dunia ini. Artinya, ketika kita berdoa, Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab seruan kita. Setiap benih yang kita doakan, setiap benih yang sudah kita tabur, ia tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang sudah ditabur, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengeluarkan hasilnya, bahkan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk satu pergumulan kita, untuk suatu masalah kita yang kita hadapi, percayalah, Tuhan mendengar doa kita. Firman Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka engkau akan menerima, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tapi untuk kita bisa melewati kemustahilan dalam hidup kita, berdoa, percaya kepada janji Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Badai itu akan berlalu kalau kita percaya kepada Tuhan. Masalah akan berlalu kalau kita percaya kepada Tuhan.
pergumulan itu akan berlalu kalau kita percaya kepada Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air karena ketika dia percaya, tetapi ketika dia bimbang, dia tidak bisa berjalan kembali di atas air. Untuk kita bisa berjalan di atas kemustahilan kita, percayalah kepada Tuhan. Dialah yang mempunyai segalanya dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu diberkati. Percaya kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu di mana saja Bapak Ibu berada, di rumah-rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja. Pesan saya hari ini untuk bisa melewati kemustahilan dalam hidupmu, berdoa kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, setiap janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau berserah, ketika engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal, kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita keselamatan, Tuhan juga akan menolong kita ketika kita tinggal di muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu menghadapi pergumulan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apa saja. Ketika Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan menjamah Bapak Ibu, Tuhan melawat Bapak Ibu. Tetap percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Tuhan
Tuhan selalu ada untuk menolong menyertai engkau. Tuhan sudah memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya. Nah, ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu memiliki status sebagai anak Allah. Artinya apa yang Bapak punya, anak punya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu hadapi, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari andalkan Tuhan, mari berharap kepada Tuhan. Tuhan akan tolong engkau. Setiap air mata yang keluar, Tuhan hitung, Tuhan perhitungkan. Tuhan melihat isi hatimu, Tuhan melihat. Setiap badai itu akan berlalu, setiap badai itu akan pergi ketika kita berserah, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan akan menolong, menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan. Apapun keadaan anak-anakmu, Engkau memberkati, menyertai ya Tuhan. Ya, setiap mereka mendengar siaran ini Bapak,